Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintahan, Bapak RT RW, tim hadroh, dan juga tadi guru kita Habib Yusuf. Doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini yang telah mempertemukan kita di malam yang mulia, di malam yang agung, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat kita, tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diluaskan rezekinya, melimpah barokah untuk nafkah, untuk sedekah, untuk beli sawah, untuk mobil mewah, untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Salawat salam kepada Baginda Alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya ini diakui oleh beliau di hari kiamat sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, tadi sore ini saya keserang batuk nih ke saya nih. Waduh, ini mau silaturahim betul ini malah batuk. Makanya saya minta jeruk nipis. Alhamdulillah ada jeruk nipis nih, ada seger. Tadi saya ngobrol sama Pak RT. Kata Pak RT itu, Ustaz katanya banyak yang nanyain itu, kok belakangnya ada gelar eskup, emang kuliah di mana? Saya baru dengar katanya, gelarnya eskup. Itu mah gelar yang boleh ngarang sendiri Pak. Bu, ibu baru dengar ya gelar eskup ya? Boleh ngarang. Soalnya saya kuliah udah 3 kampus, kagak lulus. Yang pertama kuliah cuma sehari, masuk sekali udah, bayaran belum, berhenti. Yang kedua kuliah beda kampus lagi, masuk 3 kali. Yang ketiga kuliah paling lama saya alhamdulillah 1 semester. Pas mau ujian semester berhenti. Jadi kuliah itu kata saya
udah kayak anak sekolah ngisi PR mulu gitu. Makanya umurnya udah kelewat kan. Udah waktu itu udah 25. Udah bukan umurannya belajar ngisi PR, udah kelewat. Otaknya waktu itu pengennya kawin gitu. Ya, waktu itu masih bujangan. Sehingga saya bikinlah gelar ngarang sendiri biar ada gelar S1-nya gitu. Itu eskup. Bapak Ibu kalau lihat Facebook saya gelarnya lebih banyak lagi. Ya, nama saya di Facebook Syarif Nawawi Eskup STMM. Jadi gelar S1 sama S2 ada. Eskup apa singkatannya? Sarjana Kuburan. Di mana kuliahnya? Kuliahnya di UMI, Universitas Menyan Indonesia. Atau di UGM, Universitas Gigir Masjid atau Gigir Musola. Di pinggir masjid apa? Ya pesantren. UGM itu pesantren. Oh itu bisa jadi ada sarjana kuburan gimana? Nah itu sarjana kuburan ini dulu sebelum zamannya Android, ini di media sosial digunakan oleh komunitas umat Islam di Indonesia untuk mengcounter paham-paham yang suka membid'ahkan, menyesatkan Maulid Nabi, yang suka menyesatkan, memponis sesat, yang suka ziarah di kuburan. Padahal kita kan ziarah di kuburan kan bukan minta-minta yang dalam kubur, kita mendoakan ahli kubur agar mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya itu sarjana kuburan. Ustadz di sini diplesetin. Sarjana kuburan itu buat ustadz yang itikaf di kuburan 7 malam, 7 hari 7 malam ngaji di kuburan. Ada yang meninggal tuh kan di sini kan masih tradisi kalau ada yang meninggal ngaji diajiin di kuburan. Kemudian gelar saya yang berikutnya ST Pak, sarjana teknik. Nah, kata ibu-ibu, wah ini beneran nih ST mah teknik. Cuman ada kesononya sarjana teknik tahlilan, jadi disingkat sarjana tahlilan. Sama itu juga di UGM sama di UMI. Kemudian MM Magister Manajemen. S2 Pak, gagah S2. Itu juga ngarang juga. MM itu mantan marbot. Karena waktu di pondok saya tukang nyapuin ini selama 2 tahun, nyapuin masjid. Setiap hari mau masjid, kalau mau Jumatan ya beresin masjid, dipel, dilepin itunya apa? Karpetnya, dijemur, dicuci gitu. Jadilah punya gelar ngarang sendiri MM mantan marbot. Sehingga di perumahan juga pasti membutuhkan, kalau ada masjid, perumahan baru punya masjid pasti membutuhkan ustadz. Makanya setiap perumahan di masjidnya itu suka ada kamar terpisah, itu tempatnya ustadz. Fasilitas ustadz untuk melaksanakan kegiatan sehari di masjid, jadi imam, ngajar ngaji, bersih-bersih masjid. Disingkat lah jadi marbot. Marbot ini harus multi talent. Jadi ngambilnya pasti dari pesantren. Ya harus bisa jadi imam, harus bisa mimpin tahlil, harus bisa jadi imam Jumatan, harus bisa ngajar ngaji, harus bisa bersih-bersih masjid, pasti ngambilnya dari pesantren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di perumahan kecil ini semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kita kembali ke acara majelis pengajian keliling
Judulnya apa ini, PRT? Bersatu menggapai ridha ilahi. Ini judul madisnya apa ini? Raudatul Jannah, taman surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak keanehan-keanehan. Di antaranya bintang-bintang ini mendekat ke bumi untuk menyambut lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jin pun pada menjerit. Dikatakan di dalam qasidah Burdah, wal jinnu tahdibu wal anwaru sati'atun wan nuru yajaru min ma'nan wa min kalimi. Tim hadonya udah pulang dia. Kalau ada tim hado nyanyi terus kayaknya nih. Wal jinnu tahtifu, dan jin menjerit. Kenapa? Karena pada malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin tidak bisa menembus langit. Biasanya jin ini bolak-balik. Langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Jadi OTW-nya jauh kalau jin mah. Langit ketujuh terus dia ke mencuri kabar dari langit. Kabar apa nih? Kabar di masa depan. Setelah dapat kabar dia balik lagi ke bumi. Kasih tahu ke siapa? Ke dukun. Dikasih tahu berita, kabar satu berita dari langit, satu yang benar, kasihkan ke dukun. Tapi sama jin tersebut yang satu benar ini ditambahin, jadi 100 kebohongan. Jadi 101 kabar jadinya. Yang satu benar dari langit, yang 100 jin ngarang. Kasih kepada siapa? Ke dukun. Tadi mbak dukun dikasih ke siapa? Ya ke tamunya. Oh kalau di film kan suka ada tuh adegan yang datang ke mbah dukun. Bah, saya minta pengen kaya bah. Ada lagi yang minta bah, saya pengen kawin lagi bah. Ada bujangan bah, saya pengen laku bah. Udah bosan dari jomblo bah. Kata mbah dukun, tenang. Sambil baca mantra bejep-bejep. Itu dia lagi nungguin jin padahal, bukan bejep-bejep doang. Dia lagi nungguin kabar dari jin. Udah dapat kabarnya baru. Oh, ente harus begini. Bawa ini. Nyembeli ini. Nah itu jin menjerit di malam kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang biasanya naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, semaunya gue, kata jin, enak. Ketika malam kelahiran Nabi, boro-boro ke langit ketujuh, pintu langit pertama pun ditutup, malah kejedot. Malah kalau coba mendekat masuk ke pintu langit pertama, maka jin dipecut, ditembak oleh malaikat dengan meteor. Nah bapak ibu kalau lihat meteor, tapi bukan meteor garden ya bu ya. Kalau ibu meteor garden, ibu-ibu 90-an pasti tahu meteor garden. Nah, itu meteor itu sedang menembak para jin-jin, setan-setan yang bandel, termasuk guluduk, kilat. Nah ketika mereka tidak bisa menembus pintu langit pertama, mereka bertanya-tanya, ada apa gerangan? Mereka tidak tahu bahwa itu malam kelahiran
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu kelompok jin di bawah pimpinannya ini mengadakan ekspedisi, ingin mencari tahu, memverifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Kok di malam ini sampai malam berikutnya, wah, ini tidak bisa menembus langit. Tim khusus, pansus tuh, panitia khusus bangsa jin untuk menyelidiki kejadian tersebut. Selama 50 tahun baru ketemu. Kapan ketemunya Bapak Ibu? Ketemunya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari kota Thaif. Di dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi ingin berdakwah ke kota Thaif karena Nabi sudah diembargo, diusir dari kota Mekah. Sampai di kota Thaif, apa sambutan orang-orang Thaif? Nabi malah dicaci maki, dibully, disebut orang gila, ditimpukin. Bayangin Pak, Nabi ditimpukin satu kota, ditimpukin sambil disuruh keluar dari gerbang kota Thaif. Kalau bahasa kita mah dibully. Orang gila. Terus dikatain orang gila sambil ditimpukin. Digiring sampai keluar menuju gerbang kota Thaif. Biar keluar. Kemudian Nabi terjatuh, berdiri lagi, ditimpuk lagi. Begitu terus sampai Nabi keluar daripada gerbang kota Thaif. Maka datanglah malaikat menawarkan, wahai Nabi, kalau kau mau, aku akan membalikan dua gunung ini, ditimpakan kepada orang-orang Thaif, biar pada mampu semua, biar pada binasa semua. Apa jawab Nabi? Aku berharap bahwa nanti di antara keturunan mereka ada yang beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Kanjeng Nabi, tidak dendam. Tuh ge, Maulid Nabi mah kok yang susah itu sebenarnya sehari-hari nggak boleh dendam. Ibu sakit hati sama tetangga, nggak boleh dendam Bu, harus terima. Apapun yang terjadi yang menyakiti kita di dalam kehidupan kita, kita harus terima bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling berat. Nah, kemudian singkat cerita Nabi kembali ke pertama kali dari kota Thaif. Di perjalanan menuju pulang ke kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat untuk kemudian di malam harinya sholat subuh. Sama siapa? Nabi SAW ditemani oleh sahabat oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Pada ketika istirahat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah putus asa. Kalau kayak kita mah putus asa, ini gimana? Di Thaif tidak direspon. Mau kembali ke Mekah berada dalam ancaman. Kalau pulang ke Mekah pasti kematian menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berjamaah dengan sahabatnya Zaid bin Harisah. Nah, ketika sholat subuh tersebut datanglah jin tuh. Segerombolan jin yang dulu 50 tahun yang lalu pas Nabi lahir, dia mencari apa yang terjadi, kenapa nggak bisa tembus ke langit.
Jawabannya baru ketemu 50 tahun berikutnya ketika mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh di perjalanan pulang dari Thaif ke Mekah. Maka setelah itu turunlah ayat surat Al-Jin. Surat Jin di juz 29. Qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarum minal jin ila akhiril ayat. Akhirnya jin tersebut beriman kepada baginda Nabi SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di momen seperti itu Rasulullah dan sahabatnya dalam keadaan titik nadir, dalam keadaan putus asa, tiba-tiba datanglah pertolongan Allah. Allah kirimkan bangsa jin yang sudah 50 tahun mencari-cari apa yang terjadi. Ternyata itu adalah malam kelahiran Nabi SAW, dan bangsa jin bertemu dengan Nabi tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian oleh Nabi bangsa jin tersebut diutus. Dah, ente pada pulang dah. Pulang ke kampung ente. Ente pulang ke kampung ente, saudara-saudara ente bangsa jin ajakin biar pada masuk Islam. Setelah itu Rasulullah naik lagi semangatnya untuk kembali ke kota Mekah, walaupun belum kepikir bagaimana caranya untuk masuk ke kota Mekah karena dalam ancaman pembunuhan. Kemudian Rasulullah istirahat lagi di Gua Hira, tempat di mana Rasul dilantik menjadi nabi. Nah, di Gua Hira tersebut akhirnya Rasulullah SAW punya ide bagaimana caranya untuk masuk ke kota Mekah. Rasul mengutus utusan ke Mekah untuk meminta suaka politik kepada para pembesar Quraisy. Pada Suhail bin Amr tidak ada yang mau. Karena kalau tidak mencari suaka politik, Rasul berada dalam ancaman pembunuhan. Ini termasuk Rasul juga menjalankan syariat, usaha dulu. Akhirnya ada ketua suku, kepala suku Quraisy yang memberikan suaka kepada baginda Nabi, yaitu Mut'im bin Adi. Walaupun Mut'im bin Adi ini sampai akhir hayatnya tidak beriman, tapi memberikan perlindungan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampailah Nabi pulang ke kota Mekah. Kemudian selanjutnya ada peristiwa Isra Mi'raj, kemudian peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu malam keanehan-keanehan di malam kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih di dalam kitab Burdah. Ini ada bab yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamzi ilaiha ila akhir. Salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ja'at li da'watihi. Pohon-pohon datang kepada Nabi ketika dipanggil oleh Nabi. Bapak kalau ibu kalau pengen mangga bu, dipanggil bu, mangganya mangga sini, nggak bakalan datang itu mangga kecuali kita samperin petik mangganya, atau kita langsung datang ke tukang jualan mangga, pasti dapat. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pohon dipanggil, jalan itu pohon. Buktinya
Ketika Nabi SAW dalam suatu perjalanan bertemu dengan seorang Arab Badui. Maka di dalam pertemuan tersebut setelah berkenalan panjang Nabi mengatakan, "Wahai orang Arab, apakah engkau mau kutawarkan suatu kebaikan untukmu?" "Apa itu wahai Tuan?" Kata orang Badui tersebut, "Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku," kata Nabi Muhammad, "adalah utusan Allah." Maka orang Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi, "Siapa yang menyaksikan ini sebelumnya?" Maka Nabi menjawab, "Yang menyaksikan ini adalah pohon, pohon yang ada di pinggir lembah." Akhirnya pohon tersebut dipanggil oleh Nabi, "Wahai pohon, sini." Dari pinggir lembah itu pohon jalan, Pak. Akarnya terangkat. Udah gitu pohonnya ngomong lagi pakai bahasa manusia, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Otomatis itu si orang Arab tersebut langsung tercengang, lohok, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Selanjutnya para hadirin, di dalam syair yang lain diceritakan tentang sifat-sifat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam talim qatudo mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi mada zamani. Nabi kita tak pernah mimpi jima adanya, dan ia pun tak pernah menguap selamanya. Nabi kita beda sama kita. Nabi tidak pernah mimpi jima. Beda sama kita, Pak, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu waktu bujangan pasti menantikan mimpi jima. Enak katanya mimpi jima itu. Ya kita dulu waktu bujangan pasti dah. Apalagi santri. Kalau mimpi jima itu senang. Bangun sarungnya, telanjangnya pada basah. Musim hujan malas mandi. Tapi sekarang udah punya istri, udah punya suami, jima tersebut bukan hanya sekedar mimpi, tetapi menjadi kenyataan, bahkan berhasil membuahkan seorang anak. Alhamdulillah. Kayaknya musim hujan, Pak. Musim hujan terus, Pak, produksi anak, Pak. Memperbanyak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan anak kita, Pak, yang masih kecil. Apalagi anak kita baru 1, anak kita baru umur 5 tahun. Mama, kapan saya punya dede? Pengen punya adik, kata mamanya. Bilang atau sama papa. Wah, musim hujan ini. Masya Allah. Oh, jadi ke situ ya. Lam talim. Wa mata sahabat, dan Rasul tidak pernah menguap selamanya. Orang sini bilangnya huai. Ini bapak-bapak, ibu-ibu udah pada huai ini. Udah jam 10 ke atas. Udah pada ngantuk. Itu walaupun ngantuk ditahan-tahan, mau menguap ditahan-tahan, tetap aja kelihatan ngantuk. Kalau nguap ditahan pasti keluar air mata. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata ngantuk. Selanjutnya ada lagi
Di dalam syair tersebut dijelaskan wa qalbuhu satwa yang gesit tidak mabur darinya dan lalat pun tak pernah hinggap pada dirinya. Satwa yang gesit tidak mabur darinya dan lalat pun tak pernah hinggap pada dirinya. Satwa-satwa tidak pernah lari kalau disamperin oleh Rasul, malah nyamperin. Beda sama kita, Pak. Oh, Bapak mau nangkap ayam, punya ayam nih, mau ngandangin ayam. Gimana, Pak? Pasti begini kan? Atau digebahin, hush. Kabur itu ayam, pasti kabur. Deketin sama kita mah, pasti kabur. Udah tahu soalnya. Mau disembelih. Udah gitu kemarin kurban itu menaklukkan sapi susah itu. Sampai keringetan pasti bapak-bapak tuh. Menaklukkan sapi biar sapi berbaring mau disembelih. Capek. Kalau Rasul mah enggak. Dipanggil ayam nyamperin. Buaya nyamperin. Sapi dipanggil nyamperin sama Rasul. Binatang buas sekalipun takluk sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada suatu kisah. Ada seorang penggembala kambingnya ditinggalin. Ketika kambingnya ditinggalin, itu ada serigala yang siap-siap mengincar kambing. Ketika serigala sudah mendapatkan kambingnya, si penggembala tahu, maka itu serigalanya digebukin sama yang punya kambing. Setelah itu kambingnya dilepasin. Kemudian serigala itu ngomong dengan bahasa manusia, "Wahai manusia, engkau telah menghalangi diriku dan rezekiku." Kata si penggembala, "Wih, ajib. Ini serigala bisa ngomong bahasa manusia. Kata serigala, ada yang lebih ajaib dari ini." Penggembala bertanya, "Apa serigala?" "Yang lebih ajaib dari ini adalah ada seorang pria yang bernama Muhammad di kota Mekah, menyebarkan agama Islam untuk menyebarkan 2 kalimat syahadat." Si penggembala kambing tersebut langsung dia pergi mencari Nabi Muhammad di kota Mekah, ceritakan apa yang dia alami tentang serigala tersebut, maka Nabi membenarkannya. Kemudian penggembala tersebut, Arab Badui tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu bizam sidu batoni. Tidak tidur hatinya walau tidur matanya, tersorot matahari tak tampak bayangannya. Tidak tidur matanya walau tidak tidur hatinya walau tidur matanya. Sekalipun Rasulullah tidur matanya, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah. Beda dengan kita boro-boro tidur, Pak, melek aja kita suka lupa kepada Allah. Suka kita melupakan Allah. Boro-boro lagi tidur, lagi melek. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita sebelum tidur kita hendaknya membaca doa. Belum tidur kita berwudu agar selama tidur kita dihitung kita orang yang berzikir kepada Allah. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad, dikasih yang enak-enak terus. Padahal mah
tapi kitanya ge nggak nyadar dikasih enak oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersorot matahari tak tampak bayangannya. Rasulullah kalau jalan di siang hari nggak ada bayangannya Pak. Beda dengan kita, pasti ada bayangan. Makanya gampang kalau ada orang yang mengaku nabi, jemur aja di siang hari, ada bayangannya enggak. Kalau ada bayangannya berarti itu nabi palsu, gampang. Nggak usah didebat, langsung aja jemur, ada bayangannya udah, penjarain, beres. Nah itu sebagian daripada sifat-sifat perangai-perangai daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih di dalam kitab Burdah dikatakan bahwa damada'adhun nasara bi nabiyihimi wa kum bima sitamadhan fihi wa takimi maula ya salli wa sallim barang daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dak medatu tinggalkanlah sesuatu yang diklaim oleh orang-orang Nasrani tentang nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengklaim bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Jadi berlebihan dalam mensifati nabinya. Kita sebagai Nabi Muhammad, umat Nabi SAW, tidak boleh kita mengkultuskan Nabi kita seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wahkum bima sitamadhan fihi wahtaqimi. Tetapi kita bebas untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bebas untuk menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi dengan sifat kesempurnaan. Wahtaqimi dan wa khosim masyi'ta minal khusoma. Maka wahtaqimi dan layanilah berdiskusi dengan orang-orang yang engkau kehendaki daripada minal husama, orang-orang yang memusuhi Nabi. Nah, yang sekarang lagi viral kan, majalah di Perancis. Majalah apa sih? Charlie Hebdo yang menerbitkan kembali karikatur Nabi. Ditunjukkan oleh seorang guru di Perancis kepada muridnya, nunjukin karikatur Nabi. Setelah itu gurunya tersebut pulang, dibunuh oleh pengungsi Chechnya yang ada di pinggiran kota Paris. Kemudian Presiden Perancis Emmanuel Macron bukan makaroni memakan anak-anak. Emmanuel Macron langsung dia menyerang umat Islam, mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sakit di seluruh penjuru dunia. Umat Islam ini kebanyakan umat yang sakit, punya masalah. Nah, si Presiden Prancis ini dia tidak bisa membedakan mana radikalisme, mana Islam. Kalau radikalisme, kekerasan, itu bisa terjadi di mana saja, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya. Kalau otaknya sudah tercuci dengan paham radikal, maka dia bisa beraksi radikal.
Mau dia agama Islam, mau Nasrani, mau Buddha, mau Konghucu, mau agama apa aja. Tuh. Agama apa aja orangnya. Kalau udah kecuci dia bisa radikal. Kalau menyinggung tentang karikatur Nabi otomatis ini si Macron ini sama aja menentang umat Islam. Umat Islam yang biasa-biasa aja pasti marah. Umat Islam yang jarang sholat juga pasti marah. Nabinya dihina. Wahtakimi. Itu maka kita harus berusaha untuk ya meluruskan mereka. Kita nggak bisa ketemu Presiden si Macron ya lewat para pemerintah. Dalam hal ini dubes kedutaan besar Perancis di Indonesia sudah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri agar si Macron ini meminta maaf. Kalau nggak minta maaf ya itu kan diboikot produk-produk Perancis Pak ya. Kalau di Timur Tengah udah ramai itu diboikot. Bapak kalau mau ini ngeboikot berarti ini Pak produk Perancis. Produk Perancis itu salah satunya Aqua Pak. Air minum merek Aqua kan Danone itu ya. Aqua Danone. Bapak nggak boleh beli Aqua Pak. Kalau mau boikot Perancis. Saya mah nggak menyerukan boikot, saya mah terserah itu mah. Kalau kita lebih baik kita doakan biar si Presiden Macron mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu politisi Belanda yang menghina Nabi didatengin tuh, ditanya tuh. Itu yang bikin orang Belanda kan karikatur Nabi. Datangin oleh Habib Ali Al-Jupri, ngobrol tuh Habib Ali sama orang yang menghina kakeknya, ngobrol dengan lemah lembut masuk ke jantung hatinya yang paling dalam. Akhirnya politisi Belanda tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita nggak mampu untuk melakukan hal seperti itu. Orang jauh di Perancis, ongkosnya mahal. Paling juga kita paling juga bisa nonton bola Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan ini si Presiden Macron mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Bapak mau boikot tuh nggak boleh beli Aqua Pak. Bapak kalau jalan ini mau keluar bawa air kemasan bawa air dari rumah masak air sendiri. Tapi ini nggak ada Aqua nih, ini santri ini luar biasa ini. Tapi saya nggak ngajak boikot sih. Maksudnya nanti orang Perancis ini ekonominya merosot. Kalau yang ini mah puas Perancis puas boikot gitu. Kalau yang keras. Makanya kita tetap harus membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita mampu, termasuk yang paling penting yaitu memperbanyak membaca sholawat. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan umatnya untuk bersalawat kepada Nabi. Allah contohin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita satu kali membaca sholawat langsung sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada malaikat penyampai sinyal sholawat. Jadi ada tuh sinyalnya Pak. Sinyal sholawat itu lebih dari 4G itu.
Bapak tadi baca maulid, baca sholawat itu langsung nyampe kepada baginda Rasul, dilaporkan oleh malaikat sinyal sholawat. Kata Nabi, balikin lagi sholawatnya, aku bersolawat lagi kepada umatku yang membaca sholawat. Akhirnya doanya kembali lagi kepada kita. Hakikatnya berarti kita yang butuh kepada Nabi, kita yang butuh membaca sholawat, bukan Nabi yang membutuhkan sholawat daripada kita. Para hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam datang dibawa oleh Nabi di kota Mekah, kemudian sampailah kepada kita Indonesia, sehingga kita pada masa ini alhamdulillah kita menjadi umat Islam di Indonesia. Kita harus bersyukur di mana Indonesia itu adalah negara yang heterogen, bermacam suku-suku, berbagai macam bangsa, semuanya bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi di Timur Tengah sukunya enggak banyak, bangsanya enggak banyak, rata-rata Arab, tapi negaranya banyak. Ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Yaman, ada Oman, ada Palestina, ada Israel, ada Irak, ada Iran. Sukunya, bangsanya tidak terlalu banyak, tapi negaranya lebih banyak. Tapi di Indonesia sukunya banyak, bangsanya banyak, negaranya satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Pancasila, tetapi nilai-nilai Islam ini sudah ada di dalam undang-undang, dalam undang-undang negara. Kita harus bangga Pak, jadi umat Islam di Indonesia. Tapi banyak yang tidak suka Islam, umat Islam di Indonesia ini damai. Banyak yang tidak suka Indonesia ini bersatu, pengennya Indonesia ini pecah belah. Makanya tuh ada isu-isu yang dapat mengadu domba. Dari dulu tuh yang suka mengharamkan maulid, menyesatkan, yang suka mengkafir-kafirkan sesama saudara muslim, itu yang menjadi penyakit di negara kita. Indonesia Islam yang paling komplit. Kalau di Arab ada yang kurang, di Saudi Arabia ada yang kurang ilmu tasawuf. Di Afrika tasawufnya ada, fikihnya kurang. Di Eropa tasawufnya ada, fikihnya kurang. Tapi di Indonesia semuanya ada. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, semuanya ada di Indonesia. Kita harus bersyukur Islam di Indonesia masih sempurna dalam hal keilmuan, di mana ada 3 yang utama: ilmu akidah, biar otak kita enggak sesat, itu yang wujud kidambak bako. Kemudian ilmu fikih, dari sehelai rambut sampai kaki, kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur oleh ilmu fikih. Kemudian ilmu tasawuf untuk mengatur hati kita, biar hati kita enggak sakit, biar hati kita enggak dendam, biar hati kita enggak sombong,
biar diri kita tidak pernah memandang remeh orang lain walaupun dalam secara zahir orang tersebut berada di bawah kita. Nah itu para hadirin Islam di Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo, di mana ajaran Islam ini digabungkan dengan budaya lokal yang tidak bertentangan sehingga menjadi tradisi. Tugas kita mah mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempertahankan tradisi. Sekarang banyak orang yang belajar agama otodidak, ujung-ujung baca buku dari YouTube. Udah gitu berfatwa menyesatkan ulama-ulama yang dahulu. Nggak boleh katanya itu, nggak boleh bermazhab, berani menyalah-nyalahkan ulama-ulama dahulu yang memang bersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang baru belajar agama menyalahkan tradisi Islam di Nusantara yang sudah disusun oleh Wali Songo, bagaimana Wali Songo berusaha mengislamkan Nusantara tanpa peperangan. Lah bapak kan suka selamatan Pak ya. Istrinya hamil 7 bulan selamatan. Lahiran selamatan. Disunatin selamatan. Ngisi rumah baru selamatan. Nikah selamatan. Punya anak lagi selamatan. Ini budaya Islam di Indonesia. Dulu kan pakai nasi tumpang apa ya? Nasi tumpang. Nasi tumpangnya ini dibawa ke pohon besar. Mbah, ini nasi tumpeng Mbah. Udah ditinggalin dia tuh. Nggak ada yang makan. Kopi hitamnya, kopi pahitnya ya. Tehnya, teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit. Simpen di bawah pohon. Datanglah Wali Songo mengislamkan Nusantara. Nasi tumpengnya enggak dibuang, enggak dibasmi, ngapa-ngapain itu nasi tumpeng musrik, enggak begitu. Wali Songo musrik enggak. Oh digituin nanti enggak jadi masuk Islamnya, malah balik lagi. Nasi tumpengnya oleh Wali Songo dibilangin itu nasi tumpeng daripada disimpan di situ sayang, nggak ada yang makan, mendingan juga dimakan makan bareng. Tapi sebelum makan baca doa, yaitu baca tahlilan. Kalau sekarang ada baca rati, baca maulid. Akhirnya menjadi tradisi. Mau selamatan apa aja judulnya pasti tahlilan dulu, ngirim doa, ngirim Fatihah kepada leluhur yang telah mendahului kita. Udah gitu potong nasi tumpeng. Nasi tumpengnya ribet nggak ada, ganti sekarang pakai nasi kotak atau nasi bungkus atau besek. Itu nasi kotak, besek, nasi bungkus itu adalah keturunan nasi tumpeng. Itulah Islam di Indonesia. Jadi Bapak, Ibu hadirin, kita ngaji itu harus punya guru yang bersambung dengan guru-gurunya sampai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri.
Dulu ada orang-orang Mu'tazilah. Penguasa zaman dinasti Abbasiyah orang-orang Mu'tazilah yang gampang mengkafirkan orang. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Tidak mudah mengkafirkan orang, apalagi saudara sesama Muslim. Kalau dulu Wali Songo capek-capek mengislamkan orang kafir di Indonesia sehingga mayoritas umat di Indonesia adalah umat Islam, sekarang ada orang yang mengkafir-kafirkan orang Islam. Jadi itu enggak menghargai leluhurnya, enggak menghargai para wali, dalam hal ini Wali Songo yang menyebarkan agama Islam. Itulah yang namanya benih-benih radikal. Bahaya Pak, kalau udah radikal itu benih-benih radikal udah mengkafirkan, wah itu kafir, itu nggak boleh kafir. Sayyidina Ali aja dibunuh sahabat Nabi, dikafirkan oleh orang-orang itu, orang radikal, orang kaum Khawarij. Mereka kalau punya kekuatan, wah gampang. Ini maulid bid'ah, kullu bid'atin dolalah, sesat kafir, masuk neraka. Tahlil ziarah kubur bid'ah, sesat, masuk neraka, kafir. Halal darahnya dibunuh. Na'udzubillah. Nah, inilah kita di komplek perumahan ini yang masyarakatnya heterogen. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa setanah air, dan juga ukhuwah insaniyah, saudara sesama keturunan Nabi Adam. Siapapun tetangga kita, agamanya apa, mau Islam, mau Nasrani, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha, itu tetap saudara kita, saudara setanah air, saudara seketurunan Nabiullah Adam alaihis salam. Para hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan perumahan DCI ini khusus di kalangan warga RT 005 ini menjadi warga yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, warga yang menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa talamidina wa talamidatina wa ahbabina wa la tadrahum wa fiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum fid darain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.